tujuan pendidikan kita itu ada 3. Satu adalah murid, 2 adalah murid, ketiga adalah murid. Boleh enggak sih gelar? Boleh, enggak apa-apa. Cuma tidak menjadi satu hal yang wajib untuk kalau variasinya cuma satu yang nggak bervariasi sebenarnya. Variasinya satu ya variasinya cuma satu. Iya itu yang jadi tantangan kita. Atau gini sebenarnya karena begini, saya tahu mungkin nanti bisa dikonfirmasi. Anak itu salah satu sifat atau mungkin karakter anak itu mungkin kalau dia segan, sungkan, nggak mau dapat intervensi terlalu banyak dari gurunya, terlalu banyak instruksi macam-macam itu, maka ada kecenderungan dia mungkin malah justru akan lebih nyaman belajar sama temannya. Jadi siswa yang dikatakanlah di satu kelas itu matematik misalnya sedang belajar itu ya dia unggul, maka justru kalau dibuat kelompok-kelompok begitu disebar aja itu anak-anak yang unggul itu sehingga dia menjadi peer teaching, peer learning gitu, jadi saling tutor sebaya. Iya. Nah maksud saya itu artinya memang yang penting poin intinya sebenarnya poin substansinya adalah guru itu tahu kesiapan belajar anak. Kemudian setelah itu kemudian lihat secara psikologinya bagaimana, kemudian dia yang bisa menentukan pembelajarannya seperti apa. Biar nanti semua itu bisa terlayani dengan baik. Mungkin yang tutor sebaya itu menjadi salah satu poin juga untuk variasi pembelajaran yang bisa dilakukan. Tutor sebaya bisa dilakukan kan kalau dia sudah punya data kesiapan awal. Nah, maka perlu dilakukan itu. Jadi inti poinnya sebenarnya guru perlu paham betul karakteristik anak dan juga data awalnya anak itu seperti apa. Biar nanti dia bisa kemudian meramu pembelajaran yang lebih variasi dan juga sesuai dengan kebutuhan anak itu. Barangkali sama ini ya, formative assessment-nya kan bisa jadi second opinion kalau tadi dasarnya basisnya diagnostic assessment yang awal, maka lambat laun ketika pembelajaran itu berlangsung kan nanti akan ketahuan ini lebih cepat, ini agak lambat macam-macam. Bisa jadi data juga kan untuk mungkin mengubah strategi pembelajaran dan macam-macam gitu. Betul, maka ketika saya berbicara di berbagai macam forum guru ya, salah satu poin yang penting itu adalah refleksi. Kadang-kala itu guru itu merasa bahwa dia udah lama mengajar segala macam, dia sudah selesai gitu ya. Tapi nah itu yang kemudian perlu kita terus refleksi, biar nanti kita tahu ternyata tadi walaupun kita medianya pakai itu tapi kok hasil belajarnya kurang ya. Nah, kadang-kala gitu juga, tidak semua media itu juga bisa digunakan. Ternyata anak-anak lebih butuh sih. Nah, kadang-kala itu ya mungkin di semua sektor ya, refleksi itu penting gitu kan ya. Itu dia yang kemudian perlu mungkin ya menurut saya sih itu sih. Oke, makasih Mas. Lalu untuk yang berikutnya ini yang modul ajar itu, itu ada yang bilang wah ini berat sekali buat modul ajar itu, harus ada materinya, harus tugasnya, ada LKPD macam-macam masuk di situ ya. Harus begitukah atau enggak atau gimana sebenarnya itu? Coba. Nah inilah yang kemudian perlu diluruskan. Modul ajar itu minimal, kalau dalam modul ajar itu 4 komponen itu sudah selesai. 1 adalah tujuan pembelajaran, 2 adalah langkah-langkah, 3 adalah media, yang keempat adalah asesmen. Itu langkah minimal itu pun pada waktu kami mengembangkan modul ajar di kementerian, itu yang penting 4 itu sudah selesai. Tinggal faktor pelengkapnya yang lain, kan ada modul ajar versi lengkap tuh, sampai glosarium segala macam itu adalah pelengkap yang sesuai dengan kebutuhan di modul ajar itu. Glosarium katakan tidak ada kata-kata yang sesuai, tidak usah dimasukkan. Kan beberapa itu tidak usah dimasukkan. Tapi 4 poin ini yang penting harus ada. Jadi sebenarnya kalau dibilang agak susah segala macam, saya kira enggak juga. Yang penting itu sebenarnya kan esensi dari Pak Nadiem itu kan administrasi itu kan nomor 2 ya. Yang penting adalah bagaimana kemudian dia bisa mendampingi secara baik. Jadi katakan sendiri harapannya Pak Nadiem itu sebenarnya H-2, H-1 itu Bapak Ibu guru tuh tahu gitu loh apa yang mau diajarkan. Tantangan kita kan kadang-kadang dia itu duduk tenang, habis itu dia tidak tahu apa yang akan mau diajarkan itu loh. Jadi esensinya tujuan belajarnya apa, langkah-langkahnya bagaimana, asesmennya bagaimana, medianya apa, sudah itu. Jadi biar nanti dia tahu apa yang mau diajarkan. Lah kadang-kadang karena memang hampir tabiat manusia kan ingin enaknya ya. Kadang-kadang kan itu ya. Itu yang menjadi tantangan kita agak berat. Sebenarnya Pak Nadiem itu sudah berupaya semaksimal mungkin loh. Untuk bagaimana mengurangi betul beban guru berkaitan dengan administrasi. Memang kadang-kadang
di bawah itu yang udah agak susah. Dan beberapa juga pengennya itu masih menggunakan versi yang lengkap gitu loh, agak banyak segala macam itu. Itu di luar dari mahasiswa loh ya. Tapi kalau buat mahasiswa PPG ya tetap harus versi lengkap ya. Untuk latihan kan? Untuk latihan kan belajar. gitu, gitu. Tapi kalau untuk kita ya intinya 4 hal itu udah bisa kita ngajar loh berkaitan dengan modul ajar itu. Ya, dari temuan riset kami itu memang buatnya harus lengkap begini ini macam-macam karena jadi semacam apa namanya ya, barangkali di satu sisi jadi semacam pemicu semangat untuk ini juga apa namanya membuat itu sana lengkap ini enggak, ayo buat ini macam-macam. Ternyata cukup tebel dan itu contoh yang beredar itu, jadi justru bukan buat sendiri, itu yang barangkali juga perlu jadi catatan sendiri ya gitu ya. Oke, terima kasih Mas sekali. Nah ini berikutnya terkait ini ya, satu hal yang baru di dalam kurikulum Merdeka itu menurut kami itu kan adanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila gitu ya. Itu kalau di kampus sudah lazim ada profil lulusan ya apa, tapi kalau di kurikulum kita barangkali ini kurikulum pertama yang secara resmi mencantumkan profil, kita mencantumkan profil itu. Dan itu lewat 2 cara ya kalau kita tidak salah tangkap itu. Satu, diintegrasikan dalam mata pelajaran, yang kedua itu di luar itu termasuk dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila begitu. Nah, apa namanya, hal yang cukup menggelitik kami juga ya di dalam beberapa informasi ketika kami wawancara riset terkait implementasi kurikulum Merdeka itu adalah karena ingin melihat, katakanlah kalau kita mau mensimplifikasi dalam tanda kutip profil pelajar Pancasila itu kan ya karakter, kompetensi, life skills macam-macam begitu, yang kemudian diintegrasikan dalam mata pelajaran. Kan berarti ada 2 hal yang mau dituju gitu. Satu, menguasai mata pelajaran, katakanlah matematika, bahasa macam-macam. Satu, menguasai skillsnya tadi itu, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, kritis macam-macam itu. Nah, kesulitannya guru itu adalah melihat itu gimana kalau dari pengalamannya Mas Gelih itu, biar guru itu nggak terbebani begitu ya. Ini mana karakternya, mencatat apa macam-macam itu, gimana pengalamannya itu? Jadi memang saya berbicara tentang profil pelajar Pancasila ya. Saya teringat ketika mungkin beberapa minggu lalu ketemu dengan Pak Iwan itu ya. Kemudian diingatkan kembali bahwa tujuan pendidikan kita itu ada 3. 1 adalah murid, 2 adalah murid, 3 adalah murid. Jadi apa yang kemudian semua program kependidikan itu apapun itu endingnya kepada murid. Dan profil murid saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi di semua elemen apapun, intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler, semua harus memunculkan profil pelajar Pancasila. Diintegrasikan dalam itu. Nah, cuma bedanya itu adalah kalau dia di intrakurikuler memang kita berupaya memunculkan itu, tetapi kita tidak diwajibkan untuk menilai profil pelajar Pancasila. Itu pun di ekstrakurikuler kita memunculkan itu, tapi kita tidak diwajibkan menilai profil itu. Akan sangat kita pantau berkaitan dengan penilaian ataupun asesmennya itu pada waktu di P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang kemudian jadi PR kita bersama. Kadangkala ini karena kita baru belajar ya, P5 itu malah orientasinya itu yang dinilai produk gitu. Ini yang udah jadi kita kadangkala itu memang salah satunya memang ada produknya gitu ya. Tetapi orientasi dari P5 itu bukan produk tapi proses, dan proses di sini yang kemudian tentang karakter itu. Jadi kadangkala itu kita gelar karya segala macam itu ya. Boleh enggak sih gelar karya? Boleh, enggak apa-apa. Cuma tidak menjadi satu hal yang wajib untuk gelar karya. Katakan kemudian kita ngambil katakan tentang integritas gitu. Kemudian dia tentang kejujuran. Tadinya ada yang kemudian siswa mungkin mengambil barang orang lain gitu. Kemudian dia bisa menurunkan itu, kemudian lebih jujur segala. Itu kan hal yang kemudian tidak bisa digelar karyakan kan. Tetapi dia akan terlihat sikapnya anak. Lah, ini yang kemudian posisi sekarang itu luar biasanya dari P5 itu kalau Bapak Ibu guru itu mengilhami ya. Jadi memang kita fokus betul berkaitan dengan proses bagaimana P3-nya itu bisa terbentuk itu di situ. Nah, ini yang kemudian perlu kita terus sosialisasikan bahwa fokus kita dalam P5 itu adalah bagaimana menguatkan karakter. Dan nanti endingnya kita akan ada asesmen berkaitan sikap itu. Jadi asesmennya itu adalah sikap.
ya kadang-kala produk itu yang udah ya produk mungkin ya salah satu indikator lah, cuma kan orientasi utamanya adalah bagaimana proses. Nah, ini yang menurut saya paling penting ya. Oke, berarti mungkin bisa sambil simpulan begini ya berarti ya. Jadi guru itu di dalam mata pelajaran walaupun ada integrasi profil pelajar Pancasila itu, maka dia tidak wajib untuk menilai di situ karena memang tujuannya penguasaan mata pelajaran begitu ya. Nah, fokusnya itu ke P5 tadi itu ya. Betul. Ke P5 itu. Nah, kalau selama ini dari pengalaman Mas Gilih itu cara menilainya gimana itu? Pakai instrumen apa atau gimana itu? Oke. Cara menilai P5-nya ya. Jadi sebenarnya kalau kita berpatokan pada keputusan Kepala BSKP nomor 9 tahun 2022 tentang dimensi, elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila, itu sebenarnya sudah dijelaskan secara rinci gitu. Bagaimana kemudian cara menilainya? Saya mungkin kalau seandainya bisa paparan mungkin nggak ada ya caranya gitu. Cuma intinya sebenarnya ketika ada proyek profil pelajar Pancasila, itu kan tidak harus semua dimensi itu harus ada. Jadi katakan seandainya dalam satu proyek itu cuma 2 dimensi aja. Dari 2 dimensi itu diambil katakan total ada 4 subelemen saja. Tidak apa-apa. Biar kita lebih fokus mana yang kemudian dikejar gitu loh. Jadi katakan ada 2 dimensi dia ngambil tentang 4 subelemen, kemudian setelah itu kemudian di situ kan sudah ada rambu-rambu dari keputusan BSKP nomor 9 targetnya per fase itu apa. Karena targetnya katakan ini sudah itu yang kemudian nanti dikejar. Lah cara ngejarnya gimana? Mungkin bisa jadi ada 2 ya. Satu mungkin udah ada narasinya itu kemudian diturunkan ke 4 atau 5 indikator ya katakan. Kemudian si Ik katakan dia baru bisa mencapai 3 indikator atau 5. Kalau sudah mencapai 5 indikator, maka dia berkembang sesuai harapan. Kalau dia baru 4 atau 3 katakan, oh berarti dia sedang berkembang. Kemudian dia baru mencapai 2, berarti dia mulai berkembang. Kemudian kalau sudah mencapai lebih dari 5 itu bisa jadi dia sangat berkembang. Itu bisa menggunakan pola itu atau kalau kita menggunakan pola di situ kan ada target fase A, fase B, fase C, fase D gitu, fase E, F gitu. Kalau kita kelas 5 targetnya adalah fase C katakan. Nah, dilihat tuh bisa jadi dia target fase C berarti dia berkembang sesuai harapan. Harapannya kan di fase C itu. Oh, tapi ternyata si Ik itu udah bisa sesuai target fase C tapi dia walaupun kelas 5 tapi baru sampai ke fase B. Ya sudah, berarti pada level yang sedang berkembang. Oh, berarti dia bisa berarti pada di level A. Nah, tinggal sebenarnya dia checklist saja. Dia sekarang itu di level itu di suplemen itu di posisi mana? Apakah sesuai target pencapaian fase atau tidak? Jadi kadang-kala yang kemudian berkembang itu kan ada penilaian yang kuantitatif ya. Nilainya 70, 80 gitu. Nah, itu yang kemudian menurut saya itu mungkin perlu diluruskan itu. Jadi untuk yang P5 itu lebih kepada penilaian ya observasi ya, rubrik segala macam itu yang kemudian kita tinggal checklist saja. Jadi tidak begitu susah sebenarnya kalau saya kita tentang penilaian, tapi kadang-kala sosialisasi yang kemudian perlu dilegalkan. Mungkin kalau mau secara teknis bisa dikasih contoh seperti apa misalnya kalau katakanlah bergotong royong itu itu kan misalnya di satu kelas ada berapa siswa, 20 siswa atau berapa gitu. Itu apa yang dilakukan gurunya itu? Gotong royong itu kan dimensi. Turunannya kan nanti ada kolaborasi. Elemennya ya, elemennya kolaborasi. Sub elemennya kelihatannya kolaborasi tidak ada, jadi dia juga jadi sub elemen. Nah, sub elemen itu kan nanti dipecah per fase tuh. Kolaborasinya fase A seperti apa? Kolaborasinya fase B bagaimana? Lah di poin ini saya harus menunjukkan salah satu poin gitu baru bisa menjawab itu. Cuma intinya ya kita bagaimana target ini bisa tercapai itu. Jadi guru itu melihat siswanya, observasi siswanya, terus dia kemudian melakukan checklist itu. Yes. Apa nggak repot itu? Enggak ya. Coba deh. 20 siswa, 30. Enggak. Menurut saya loh ya. Menurut saya enggak repot karena ketika ada daftar nama kemudian dia tinggal posisi dia dicari saja. Katakan formatif nih, formatif 1, dia baru posisi di sini. Formatif 2 posisinya gini, kemudian baru ke formatif 3. Yang kadang kala repot itu bagaimana kemudian memaknai ini sebenarnya gini. Maksud saya begini, yang agak repot itu kalau seandainya kita mempunyai pola pikir bahwa ini itu membuat sendiri dan segala macam itu kan itu jadi itu kan luar biasa banyak kan ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari regulasi kan sudah dibuatkan semua. Sudah ada sudah dibuatkan semua. Rubriknya sudah ada semua. Cuma targetnya sudah ada semua, tinggal nanti kita membuat kayak daftar nilainya saja. Tetapi ini yang kemudian jadi PR kita bersama. Hasil kami survei pun ya
Hampir semua guru itu juga ketika kami nilai itu daftar nilai seperti apa masih agak ragu mereka itu. Nah, ini yang kemudian menjadi target kami di tahun ini ya. Kita untuk bagaimana kemudian menjelaskan tentang itu, dan kami pun di Dinas Pendidikan terus berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana kemudian mensosialisasikan tentang P5 ini. Kami kemarin ada tentang sosialisasi tentang P5 juga untuk bagaimana meluruskan hal-hal yang kemudian temuan kami di lapangan seperti apa. Oke. Tadi susu mikro ya udah ya. Nah sekarang begini, dari pengalamannya Mas Galih itu mengawal ya di sekolah, menggerakkan sekolah itu, kendala apa saja yang selama ini muncul, dan bagaimana Mas Galih bisa mensupport guru sih? Apa yang dilakukan untuk bisa mendukung implementasi kurikulum merdeka selama ini hingga kayak berjalan gitu? Kendalanya itu ya kita bagaimana kemudian mengubah pola pikir yang tadinya K13 kepada kurikulum merdeka. Yang tadinya kita berbasis pada buku yang sudah disediakan semua, kemudian sekarang sebenarnya buku itu sebagai salah satu saja sumber belajar. Dia boleh menggunakan sumber belajar yang lain. Mengubah pola pikir itu yang menurut saya itu butuh waktu ya. Yang terjadi sekarang ketika kita lihat observasi ya, hampir semua akhirnya mengikuti buku lagi. Bukunya kurikulum merdeka ini, sudah kita ikut lagi halaman 1, halaman 2, halaman 3 gitu. Padahal sejatinya itu bukan begitu. Makanya kemarin itu ada tawaran sebenarnya, saya sampaikan itu ya. Karena kita banyak sekali perbedaan itu, maka harapan saya sebenarnya ada yang buku kurikulum merdeka tetapi sudah disiapkan ATP-nya gitu ya. ATP-nya sudah ada, MA-nya sudah ada, bukunya sudah ada. Jadi kan satu kesatuan sudah selesai tuh. Bagi sekolah-sekolah yang kemudian berada di level yang bawah. Kita kan lihat ya di luar Jawa pendidikan seperti apa. Maka dia itu harusnya tidak kemudian di ibaratnya kalau di bahasa Jerman itu dicul gitu ya. Itu kan tidak mungkin sekali. Jadi udah katakan udah ada CP dari Kemendikbud, ya udah dibuatkan ATP sekalian, dibuatkan MA sekalian, dibuatkan buku sekalian. Itu di level terbawah itu sangat membutuhkan itu loh. Tetapi ada yang kemudian saya menyampaikan bahwa bukunya bukan buku yang ini di level ini. Ada bukunya per topik belajar. Kenapa kemudian kalau seandainya kita bukunya seperti itu, kemudian akhirnya kemerdekaan kita kurang. Maka kita per topik. Maka kalau kita mau mengajarkan topik A katakan di awal, mungkin topik B-nya nanti di akhir. Itulah kemerdekaan kita sesungguhnya ketika kita belajar kepada anak. Tetapi dia mau memilih yang level dasar atau level menengah atau level tinggi, itu juga diberikan kemerdekaan kepada Bapak Ibu guru semuanya gitu. Jadi ini sudah disiapkan level ini sudah disiapkan level ini, disiapkan level inilah. Beberapa memang kan tadi ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Sebenarnya kan sudah ada seperti itu. Cuma memang untuk yang mandiri berubahnya ini yang disiapkan berbagai macam bahan ajar itu, menurut saya perlu melengkapi itu. Jadi yang kemudian baru ada buku gitu. Akhirnya ATP kita membuat sendiri, kemudian modul ajar juga kita mengambil, belum ada yang menjadi satu. Dan ya ini akhir bulan ini kemudian kami membuat ATP yang sesuai dengan buku untuk membantu guru-guru yang menggunakan buku full gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya proses belajarnya pemerintah pun kita berkembang berdasarkan temuan-temuan ya. Dan pemerintah saat ini cukup sangat sigap ya melihat dari berbagai dinamika di masyarakat dan berupaya semaksimal mungkin bagaimana melayani ke sekolah-sekolah juga dengan baik. Oke, terima kasih Mas Galih. Satu hal mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya, karena seringkali kalau kita bicara pendidikan, setelah isu-isu mikro di kelas macam-macam gitu ya, isu makronya itu adalah keberlanjutan dari program ini itu bagaimana ya, dari kebijakan kurikulum merdeka itu gimana ya, karena akhir tahun ini apalagi tahun depan itu tahun politik itu pasti ya, rezim berganti ya, macam-macam lah gitu, dan selalu ada misalnya ganti menteri, ganti kurikulum dan jenisnya begitu ya. Nah, kalau melihat dari sisi feedback positif yang pengalaman dari Mas Galih, dan saya sebagai akademisi melihat sisi positifnya juga ya, bahkan sejak dulu dicoba untuk diinisiasi yang paling awal itu, gimana sih bisa memastikan ya, atau harapannya seperti apa dari sisi kepala sekolah, dari sisi guru penggerak sekolah yang menggerakkan itu, agar ini nggak sia-sia itu loh, agar tidak tergilas oleh roda politik yang mungkin nanti akan bisa nerabas apa saja gitu ya, tapi apa yang mestinya dilakukan, siapa yang harus melakukan itu? Ketika Pak Edi itu bertanya seperti itu, saya teringat ke perkataan dari Pak Iwan ya, pada waktu dia berada di BPPMP. Artinya memang dari Kemendikbud itu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membuat
membuat kuatlah berkaitan dari sisi regulasi dan segala macam itu gitu. Jadi moga-moga kekhawatiran saya tidak terjadi, yaitu beberapa yang sudah bagus ini kemudian serta merta kemudian diganti dengan hal yang kemudian itu ranahnya sudah bukan ranah pendidikan. Artinya kalau diganti itu dalam perspektif perbaikan, enggak masalah. Cuma kalau diganti hanya pengennya frame baru gitu, katakan gitu, itu kan bukan ranah pendidikan. Artinya itu udah ranah yang lain. Harapan saya ketika pun nanti ada menteri yang baru segala macam itu, ya paling tidak dia menyempurnakan apa yang sudah ada. Dan inilah yang kemudian tantangan kita untuk bagaimana mengawal kemerdekaan ini, dan endingnya bisa mengantarkan anak-anak bisa lebih bagus juga. Saya meyakini bahwa kurikulum merdeka ini tidak kemudian dalam proses yang sempurna banget, itu tidak. Tetapi saya dalam posisi optimis gitu ya, memandang kurikulum merdeka menjadi salah satu poin untuk berupaya semaksimal mungkin untuk menuju pendidikan yang lebih baik gitu. Jadi memang ada beberapa kekurangan, tetapi kita bareng-bareng untuk bisa menyempurnakan. Dan salah satu poin untuk bareng-bareng menyempurnakan adalah bagaimana idealisme dari guru, dosen, akademisi dan segala macam itu untuk bagaimana ikut terlibat aktif, bagaimana memberikan masukan kepada pemerintah dalam upaya menyempurnakan kurikulum ini. Moga-moga besok ganti menteri tidak kemudian langsung haluan banget itu ya. Ya, katakan berubah ya penyempurnaan gitulah. Moga-moga seperti itu. Harapan saya sih begitu ya. Oke, saya juga berharap hal yang sama sebenarnya. Kalau berubahnya terlalu drastis, mungkin malah dari nol sekali malah bubar semua gitu ya. Karena sudah saya yakin gagasannya yang menggagaskan juga bukan cuma satu orang terkait kurikulum merdeka begitu. Saya boleh lagi boleh ya? Oke. Harapan saya lagi boleh ya? Boleh, silakan. Harapan saya adalah saya sangat menghormati dan respect lah berkaitan dengan apa yang kemudian dilakukan saat ini oleh Pak Edi. Dan harapan saya itu Pak Edi itu menjadi salah satu bagian yang ada di tingkat pusat untuk bagaimana menyempurnakan ini. Saya meyakini bahwa Pak Edi kan punya gagasan-gagasan dan luar biasa, ide kritisnya luar biasa, dan itu saya akan dibutuhkan dalam proses untuk perbaikan ke depan. Kita doakan itu harapan saya ya. Oke, terima kasih Mas sekali. Oke, itu harapan yang enggak tahu ya. Oke, begitu. Saya nanti akan kasih kesempatan untuk closing statement, tapi saya mau ambil simpulan sedikit begini, bahwa penunjukan Mas Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dulu banyak yang menyaksikan, tapi salah satu kepiawaian beliau saya kira adalah bisa karena nothing tulus kan, dia nggak punya beban gerbong apa-apa kan, gerbong sosial politik nggak punya itu, maka dia bisa meng-hire orang-orang yang punya track record intelektual yang bagus dan akhirnya bisa menghasilkan beberapa gagasan yang menarik. Salah satunya adalah kurikulum merdeka. Terlepas dari mungkin yang lain juga kita bisa mengkritik beberapa kebijakannya juga. Nah, dan saya menjadi bagian ketika kami melakukan kajian riset di lapangan bahwa ada progres, memang ada feedback, dan akan sayang sekali kalau memang kemudian tergerus oleh kepentingan politik kemudian berubah haluan sama sekali, dan semoga itu tidak terjadi. Jadi kita melihat kurikulum merdeka ini ada peluang baik yang bisa dioptimalkan untuk menjadi lebih baik lagi. Kita bisa belajar dari kurikulum di Finland yang dia berkembang secara konsisten gitu ya. Jadi siapapun rezimnya yang berganti, upaya memperbaiki kurikulum itu ya konsisten gitu ya. Jadi based on riset begitu. Dan kita harapannya juga sama begitu. Dan kami dari Pusat Kajian Kurikulum untuk Perubahan Sosial, salah satunya memang konsen ke situ, mencoba mengkaji secara ilmiah, dan memang itu yang bisa kami lakukan ya. Kita coba mengkaji secara ilmiah, menyampaikan data secara ilmiah. Kalau ada hal yang bisa diperbaiki, kita akan berikan rekomendasi dan menulis policy paper, menulis publikasi ilmiah yang semoga nanti juga akan bisa membuat sumbangan-sumbangan yang bagus untuk perbaikan kurikulum kita di Indonesia gitu. Dan kalau kita bicara kurikulum, bukan hanya kurikulum sekolah, tapi ya kurikulum untuk kehidupan gitu ya. Jadi sangat luas sekali. Oke, begitu. Mungkin satu closing statement dari Mas sekali. Silakan Mas. Saya masih ingat betul ya bagaimana kemudian dosen-dosen saya dulu mengajari saya, terutama di UNES ya, bahwa perkembangan dunia pendidikan itu begitu pesat.
Dan salah satu tantangan kita sebagai guru adalah bagaimana kemampuan kita untuk beradaptasi dari berbagai macam perubahan itu. Maka closing statement saya, kalau seandainya Bapak Ibu mungkin pendengar di sini adalah seorang guru, maka mari bersama-sama untuk mempunyai mindset belajar sepanjang hayat gitu. Karena kita tidak tahu masa depan seperti apa, tapi kalau kita mempunyai mindset dan kemampuan untuk belajar sepanjang hayat, saya kira kok apapun kurikulumnya, apapun kebijakannya, kita moga-moga bisa kemudian mengikuti dan ikut berperan positif untuk bagaimana mensukseskan kebijakan dan kurikulum itu. Jadi belajar sepanjang hayat dan moga-moga bisa adaptif lah berkaitan dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Galih. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita sudah sampai di ujung acara. Sampai bertemu lagi di acara yang sama, misalnya dalam forum pendidikan yang persembahan dari kami dari Pusat Kajian Kurikulum untuk Perubahan Sosial. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.